Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ketujuh dan insyaallah ini adalah yang terakhir daripada pesan ataupun wasiat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan khususnya kepada saya menjelang bulan Ramadan datang adalah marilah sama-sama kita pahami skala prioritas di dalam beribadah. Ya, ada ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW sangat perhatikan saat bulan Ramadan tiba. Ya, di antara ibadah-ibadah tersebut, ya tentu saja ibadah selain daripada puasa dan sholat wajib. Ya, karena itu tidak perlu kita bahas. Itu memang harus kita jalankan tanpa ada perlu didiskusikan. Ya. Yang saya maksud adalah selain daripada keduanya. Apa saja kira-kira amalan-amalan yang perlu kita fokuskan. Artinya jangan sampai kita menjalankan suatu amalan-amalan yang sebetulnya ada amalan yang lebih afdol untuk kita lakukan, tapi kita tinggalkan yang afdol dan justru kita menjalankan yang kurang afdol. Artinya kurang tepat, ya, yang dijalankan di bulan Ramadan. Apa saja kira-kira ibadah yang perlu kita prioritaskan di bulan Ramadan selain daripada puasa dan sholat? Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, Rasulullah SAW di bulan Ramadan senantiasa baca Al-Quran. Bahkan beliau sempat didatangi oleh Jibril, ya, beberapa kali, beberapa Ramadan. Kemudian beliau bertalaki, dan ini menunjukkan bahwa qiraatul Quran adalah merupakan ibadah yang sangat-sangat perlu mendapat perhatian kita di saat bulan Ramadan. Bahkan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa Al-Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat untuk orang yang membaca dan untuk orang yang berpuasa. Di mana Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa, kata Rasulullah SAW, dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk hamba, ya, yang puasa dan hamba yang baca Al-Quran. Kapan? Nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dirinya daripada makan, tentunya minum, ya, dan juga menahan dirinya daripada untuk menyalurkan hasrat syahwatnya di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran mengatakan, wa mana'tuhu an-nauma bil-lail fayashfa'ani. Kata Al-Quran, dan aku menghalangi dia daripada tidur, ya, gara-gara dia baca Al-Quran di malam hari, gara-gara dia bertadarus, lantas dia tidak bisa tidur. Fayashfa'ani, maka keduanya pun akhirnya memberikan syafaat setelah tentunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, ya, di malam-malam bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka insya Allah dia dicatat seakan-akan dia salat sepanjang malam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang berdiri sholat, maksudnya bersama imam sampai selesai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, ya, kutiba lahu qiyam lailah, maka dicatat baginya seakan-akan dia menjalankan ibadah sepanjang malam penuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sedekah, atau bisa diaplikasikan dalam taftir as-shaim, ya, memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa. Ya, tentu saja sedekah dengan yang seperti ini bentuknya merupakan ibadah yang luar biasa, memberikan kebaikan pada orang yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka, ya, makan buka untuk orang yang sedang berpuasa, ya, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, ya. Ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, hanya saja dia tidak mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa itu. Hadisnya juga sahih, ya, riwayat
Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah doa, ya, berdoa. Di bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang sangat tepat sekali untuk berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun maturat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa, ya. Sesungguhnya orang yang berpuasa saat berbuka dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah al-i'tikaf, ya. Al-i'tikaf. I'tikaf berdiam diri di masjid, wabil khusus di saat Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah merupakan ibadah yang Rasulullah SAW berikan perhatian yang cukup besar, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya i'tikaf setelah beliau berhijrah ke Madinah, ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam kitab Al-Mabsud, ya, ajaban minan nas, aneh orang-orang tarakul i'tikaf, mereka meninggalkan i'tikaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'a wa yatrukuhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukan suatu amalan dan kadang-kadang beliau tinggalkan. Wa ma tarakal i'tikaf hatta qubida. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masalah i'tikaf beliau tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat, ya. Kemudian yang keenam adalah umrah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan ta'dilu hijjah atau hajjah ma'i. Kata Rasulullah SAW, umrah di bulan Ramadan itu nilainya setara dengan haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Hadisnya muttafaq alaih, ya. Kemudian yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah zakatul fitr. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah SAW zakatul fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ya, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath, ya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa daripada sikap main-main dan sikap, ya, melakukan omongan-omongan yang kotor di saat bulan Ramadan, ya. Faman addaha, maka barang siapa yang menjalankannya qabla salati fahiya zakatun maqbulah, maka dia adalah merupakan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da salat, dan barang siapa menjalankannya setelah salat fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia adalah merupakan sedekah daripada sedekah-sedekah, seperti sedekah yang biasanya, ya.